aku mau ajak kalian semua untuk jalan-jalan ke alun-alun selatan atau Alkit. Keraton Yogyakarta diapit oleh dua buah alun-alun, yaitu alun-alun utara atau altar dan juga alun-alun kidul atau Alkit. Kedua alun-alun ini sama-sama memiliki dua buah beringin kembar yang berada di tengah alun-alun. Kedua beringin kembar tersebut dianggap sakral oleh masyarakat Yogyakarta. Namun ada sebuah mitos yang membuat para wisatawan yang lebih tertarik dengan beringin kembar di Alkit, yaitu mitos siapa saja yang berhasil berjalan di antara dua beringin dengan mata tertutup, maka keinginan dan hajatnya akan terkabul. Ritual mitos ini disebut dengan masangin. Tradisi masangin sendiri sudah ada sejak zaman dulu saat Kesultanan Yogyakarta masih berjaya. Masangin dilakukan saat tradisi topo bisu yang dilakukan setiap malam satu suro. Tradisi topo bisu dilakukan oleh para prajurit dan abdi dalam dengan mengelilingi benteng tanpa mengucap satu kata pun. Para prajurit dan abdi dalam dengan mengenakan pakaian lengkap adat Jawa berbaris dengan rapi. Mereka memulai ritual topo bisu dari halaman keraton menuju pelataran alun-alun lalu melewati kedua beringin kembar tersebut. Nah, karena penasaran gimana sih rasanya nyobain tradisi masangin ini, akhirnya kita mau coba nih teman-teman. Kebetulan di sini ada sewa penutup mata 5.000 aja loh, dan ini bisa dipakai sepuasnya. Jadi nggak ada batasan waktu. Di sini petugas juga menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan tradisi masangin ini, yaitu dengan berjalan lurus melewati dua beringin kembar. Syaratnya kita harus berjalan di atas batu ini teman-teman. Jadi di sini adalah garis startnya. Oke, sekarang kita tutup dulu mata kita teman-teman dengan menggunakan penutup mata. Waduh, jadi penasaran nih, kira-kira kita bisa nggak ya teman-teman untuk melewati dua beringin kembar ini? Mari kita coba. Oke, sambil berjalan aku mau lanjut cerita nih teman-teman. Jadi area alun-alun kidul yang luas ini dulunya juga digunakan sebagai pusat latihan dan kegiatan para prajurit keraton. Para prajurit keraton biasanya mengasah konsentrasi dan berjalan di tengah-tengah dua beringin kembar. Mitos ini semakin kuat dengan adanya kepercayaan bahwa di tengah pohon tersebut terdapat jimat tolak bala untuk mengusir musuh. Konon, ketika tentara koloni melewati pohon, maka kekuatan akan langsung sirna. Karena itu, muncul juga kepercayaan bahwa siapapun yang berhasil menyeberangi kedua beringin tersebut, ia mampu menolak bala. Wah, ternyata kita berhasil nih teman-teman untuk melewati dua pohon beringin kembar ini. Gak nyangka banget ya. Sebenarnya untuk kita melewati beringin kembar ini susah-susah gampang teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kita harus berkonsentrasi. Wah, jadi penasaran nih, kira-kira aku sendiri bisa nggak ya buat melewati dua beringin ini? Yuk kita coba yuk. Oke teman-teman, sekarang aku mulai berjalan mencoba untuk melewati dua pohon beringin kembar ini. Oh ya teman-teman, ada juga cerita yang berkembang di masyarakat tentang beringin kembar, yaitu ketika zaman Sultan Hamengkubuwono pertama. Dahulu kala ketika Sultan pertama bertahta nih teman-teman, ada sebuah cerita tentang perkawinan putrinya. Di tengah-tengah aku lagi jalan, tiba-tiba nabrak ibu-ibu nih teman-teman. Kita sama-sama nggak ngeliat nih ceritanya. Aduh, maaf banget ya. Oke, lanjut. Saat itu Putri Sultan akan dipinang seorang lelaki. Namun sayang banget teman-teman, sang putri tidak begitu menyukainya. Alhasil sang putri meminta syarat sang pelamar harus bisa berjalan dengan mata tertutup dari pendopo yang ada di sebelah utara alun-alun kidul, melewati dua beringin kembar di tengah alun-alun dan berakhir di pendopo di sebelah selatan alun-alun. Dan ternyata siasat sang putri ini berhasil. Si pemuda gagal untuk menjalankan misinya. Kemudian sang sultan memberikan sabdanya bahwa yang bisa melewati syarat dari sang putri tersebut hanyalah pemuda yang hatinya benar-benar bersih dan tulus. Hingga seorang pemuda dari Siliwangi bisa melewati rintangan tersebut dan akhirnya menikahi putri sultan itu teman-teman. Wah, ternyata banyak banget ya cerita yang tersembunyi dari beringin kembar ini ya teman-teman. Wah, pokoknya kalau kalian lagi ke Jogja jangan lupa cobain tradisi masangin ini juga ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.